Hello guys, welcome back to the class. Now we are on Unit 13 and also now we are on the episode 35. Sekarang kita sudah di episode 35 and on this video we are learning about the WH questions. Where, what, when, who, why, which one, how much, how many. As I explained on the earlier episode, seperti yang saya jelaskan di episode-episode sebelumnya, bahwa setelah WH questions, antaranya dengan subjek, misalnya, apa yang kamu. Jadi, ini bukan what you, tetapi in the between, di antaranya, we need to have auxiliary verb. Jadi antara ini harus ada auxiliary verb. Ini sudah berkali-kali saya jelaskan. I have explained many times. Dengan harapan ini benar-benar masuk di otak dan benar-benar meresap dan tidak akan pernah lupa. Oke. Jadi WH question plus auxiliary verb and then the subject. Keep in mind, oke? Ingat dan jangan pernah lupa. And in addition to this formula, dan selain formula ini, there are also other forms how to make WH questions. Ada juga beberapa formula yang lain untuk membuat WH question, khususnya untuk what, which, dan how. Setelah what dan which ini, kita juga bisa menggunakan noun dulu, which noun dulu, atau how dengan menggunakan adjective terlebih dahulu, and then auxiliary verb, and auxiliary verb. Ada juga model seperti ini. Misalnya saya bertanya, kamu belajar bahasa Inggris hari apa? Nah, hari apa itu? Jadi, what day do you learn English? Hari apa kamu belajar bahasa Inggris? Jadi setelah what ini kita juga bisa menggunakan day dulu yang merupakan noun, baru kita menggunakan auxiliary verb yaitu do di sini yang merupakan auxiliary verb, and then subject. Baru kita menambahkan subjeknya yaitu you. Beda dengan yang ini tadi, yang WH question langsung subject ketemu subject. For example, what do you do? Apa yang kamu lakukan. Jadi langsung antara apa yang kamu lakukan ya. Jadi apa yang kamu. Jadi yang inilah yang kita gunakan do ini. Ya, ini yang ini. Selain ini, seperti ini, hari apa? Atau misalnya, kamu punya masalah apa? Ya, kamu punya masalah apa? Bahasa Indonesia apanya boleh di belakang ya. Tetapi dalam bahasa Inggris kita tanyakan dulu, masalah apa? Masalah apa yang kamu punya? Masalah apa yang kamu punya? In English, we need to put the WH question in the beginning of the sentence. Di dalam bahasa Inggris, yang apa ini harus di awal kalimat. Ya, jadi masalah apa? Jadi what problem? Baru do you have? Jadi what problem do you have? Ini you subjeknya, do yang merupakan auxiliary, kemudian kita menggunakan noun di sini. Problem do you have? Ada yang model seperti ini. Atau juga yang which. Kamu sekolah di mana? Kita menanyakan sekolah yang mana. Kamu pergi sekolah yang mana? Jadi which school, jangan kamu deh. Misalnya your daughter. Which school your daughter go to? Jadi anak kamu sekolah di mana? Jadi which school, ini yang which baru noun, baru setelah itu harus ada auxiliary verb di sini, di tengah-tengah ini. Jadi tidak boleh langsung seperti ini. Jadi karena your daughter merupakan singular, satu orang, anak perempuan kamu atau putri kamu, maka kita menggunakan does. Jadi saya harap kalian masih ingat tentang auxiliary ini ya. Tergantung subjeknya. Ini subjeknya your daughter, cuma satu orang, jadi pakai does. Which school does your daughter go to?
Ada juga model how plus adjective. Misalnya, berapa jauh rumah kamu dari sini? Jadi mungkin kalau kita terjemahkan satu-satu ya, how far your house from here. Tapi harus ada auxiliary di sini. Ya, jangan lupa letak auxiliary-nya. Bukan di sini auxiliary-nya, tetapi di sini. Nah, kalian harus tahu dulu di sini tidak ada kata kerja. Ya, there is no verb. Karena ini far adjective, maka kita menggunakan to be. Nah, to be di sini yang kita gunakan karena your house cuma satu, maka kita menggunakan is. Jadi, how far is your house from here? Jadi jangan lupa auxiliary verb-nya ya. Dan letaknya jangan lupa, bukan how far your house is from here, bukan juga. Is juga bukan di sini. How is far your house? Bukan, harus di sini. Jadi modelnya seperti itu. Jadi ingat yang tiga ini ya. Jadi what kita bisa menggunakan noun lagi seperti day, problem, atau apa saja. Atau which, ya yang mana. Sebutkan nama bendanya. Dan jangan lupa auxiliary verb-nya. Ya, baru subjeknya. Selain ini, ada lagi yang WH question ini bertemu dengan verb. Seperti what dan who. Nah, ini juga bisa bertemu dengan verb, bukan bertemu dengan subjek, bisa bertemu dengan verb. Misalnya, apa yang terjadi? Ini yang terjadi kan verb. Jadi tidak ada subjeknya, ya. There is no subject here. Atau who? Siapa yang menolong kamu? Ya, siapa yang menolong kamu? Jadi untuk membuatnya dalam bahasa Inggris, apa yang terjadi, kita bilangnya what happens. Ada S di sini, jangan lupa. Nah, gitu ya. Selain itu, siapa yang menolongmu? Who helps you? Jangan lupa ada S di sini. Kenapa ada S di sini? Ini yang kita pelajari di video kali ini. Jadi ini yang merupakan topik pembelajaran kita di video kali ini. Kita membahas tuntas tentang WH question ini. Ada berbagai cara, ya, ada berbagai macam. Yang pertama, mari kita lihat tabel ini. Let's look at this table. Ini pakai did semua, ya. Auxiliary-nya pakai did. Kalau yang ini pakai do. Di sini pakai are. Sementara semua subjeknya you. Tapi bisa beda-beda auxiliary-nya. Ini perbedaan auxiliary-nya ini karena pengaruh satu yaitu pengaruh tenses-nya. Dan yang kedua adalah pengaruh subjeknya. Karena ini past tense yang sudah lewat. For example, how. Ya, how did you pay? Bagaimana kamu membayar? With a credit card or cash? Ini yang sudah lewat. Tetapi kalau yang sekarang, how do you pay? How do you pay your monthly rent? Bagaimana kamu membayar rental bulanan kamu? Kalau yang ini, akan. For example, which one are you going to buy? Yang mana yang akan kamu beli? Itu tadi yang saya bilang ini harus ada auxiliary, ini harus jelas. Tergantung, it depends on the tenses and also the subject, ya. Oke, nah sebelumnya, let me explain about this. What? What, to ask for information about things. Menanyakan benda. Jadi jawabannya pasti benda. Misalnya, a house, pasti benda. Where? Di mana? Jadi kalau where, to ask in what place or position. Lokasinya di mana? Letaknya di mana? Ini posisi. Jadi pasti mengatakan tempat. When, to ask what or which time. Jadi menanyakan waktu. Why, to ask for what reason. Dengan alasan apa? Mengapa? Gitu ya. Who, to ask which person or people. Menanyakan orangnya. Which, to ask for information specifying one or more people or things. Untuk memperjelas yang mana orangnya atau yang mana bendanya. Which, yang mana. How,
To ask in what way or manner. Menanyakan bagaimana caranya. Dengan cara apa. How many? How many to ask what number. How much to ask what amount or price. Menanyakan harga. Nah, number and amount artinya sama. Jumlah. Ini menanyakan jumlah, menanyakan jumlah. Cuma bedanya adalah kalau number untuk countable nouns, benda yang bisa dihitung. Misalnya, how many days in a week? Berapa banyak hari dalam seminggu? Jadi kita menggunakan benda yang bisa dihitung. Tetapi kalau yang how much, contohnya uang. Uang tidak bisa dihitung. Jadi how much money do you have? Kalau yang bisa dihitung, ada S-nya tentunya. Karena bisa dihitung. Tetapi kalau tidak bisa dihitung, tidak ada S di sini. Tidak boleh how much money is. How much money. Ya, namanya tidak bisa dihitung, jadi tidak boleh ada S. How much menanyakan jumlah yang tidak bisa dihitung. Kalau yang many menanyakan jumlah yang bisa dihitung. Sampai di sini jelas ya. Jadi untuk mengetes ya, apakah kalian sudah paham tentang pertanyaan ini? Let's see this one. Oke. Nah, di sini ada Nippon 6. Nah, kalau 6 menanyakan jumlah ya. Jumlah yang mana di sini ya? Menanyakan jumlah. Strawberry ini menanyakan benda. Because menanyakan alasan. Dallas, Texas ini menanyakan tempat. From ini menanyakan kapan. 5 ini menanyakan tempat juga. Jadi coba perhatikan ini when. Ya, jadi kalau when menanyakan kapan dong? Nah, ini dia. Jadi begitu cara menjawabnya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan soal-soal, kalau misalnya, for example, if you don't understand the rest of the sentence, kamu tidak mengerti seluruh kalimatnya, hanya mengerti kunci-kuncinya saja. Ini when, kapan? Berarti jawabannya pasti hubungannya dengan waktu. Oke, meskipun kamu tidak mengerti ini artinya apa. Seperti ini lagi, because, karena. Jadi ini menanyakan why, mengapa. Where, ini menanyakan tempat. Di sini yang mana yang menyebut tempat? Seperti itu. Jadi begitu cara menjawabnya. Jadi makanya penting sekali kalian tahu artinya apa. When itu artinya apa. Menanyakan kapan. Ya, how itu menanyakan bagaimana. Kalau how many menanyakan jumlah. Ya, jumlah berarti ada angkanya. Ini 6. Jadi begitu cara mempercepat juga menjawab soal kalau misalnya ada soal-soal pelajaran di sekolah dan juga tidak perlu tahu seluruh kalimatnya. Oke, gampang ya. Okay, and your first quiz on this video is this one, ya. You need to match, ya, mencocokkan, ya, yang tadi, ya. Ini pertanyaannya, lihat ini yang orange and then the blue one. So you need to match the blue one and the orange. Seperti ini, ya. Kalian gabung-gabungkan, ya. Mencocokkan. Nanti dicek seperti itu. Itu quiz pertama, ya. That's the first quiz for today. And let's continue. Mari kita lanjut. Makanya tadi saya sudah bilang kalian harus tahu mengerti ini artinya apa. For example, what do you want to do tonight? Jadi kalau menanyakan what, berarti menanyakan apa. Ya, pasti jawabannya, oh, there is a film. There is a good film that I want to see. Jadi pasti jawabannya ada bendanya. Terus Lily, bla bla bla, it's cold. Dipanggilnya apa? Disebutnya apa? Jawabannya Tom, les enfants terribles. C'est français, ini bahasa Prancis. Ya, jadi ini benda, berarti kalau jawabannya benda, pasti pertanyaannya apa? Bla bla bla, do you want to see a French film? Jawabannya because. Nah, ini memberikan alasan, karena. Jadi kalau alasan, pasti pertanyaannya why. Jadi begitu cara menjawabnya ya. So your second quiz kedua kamu adalah you answer this question. Ini tinggal memasukkan kata-kata ini, where, who, what di sini.
Ya, bisa langsung dipilih. And then you need to verify whether it is correct or not. That's the second quiz. On this video, we have a lot of quizzes. We have like 7 quizzes to do on this video. Ya, ada 7 quiz yang perlu dikerjakan di video kali ini. But no worries, if you have any problem, in case you don't understand how to answer this question, I provide the answer key. Okay? Saya sudah menyediakan kunci jawaban, jadi nggak usah khawatir. Ya. Nah, di sini kalian coba menganalisis pertanyaan-pertanyaannya ya. Silakan belajar, silakan praktek di rumah. Coba di sini ya, kita pakai do di sini sebagai auxiliary. Di sini pakai did. Terus di sini pakai is. Dan ada juga yang pakai does. Di rumah kalian coba nanti menganalisis kalimatnya. Kamu menanyakan dalam diri kamu sendiri, ini kenapa do ya? Ini kenapa did? Ini kenapa is? Ini kenapa does? Jadi kalian belajar bukan hanya menyerap ilmu saja, tetapi kalian juga harus memainkan logika kalian. Kalian mencari permasalahan, ini permasalahan kita sudah ada. Dan kalian mencari jawabannya. Ask yourself, tanyakan pada diri kamu sendiri, why? Why is? Kenapa is? And then find out the answer. Kamu temukan jawaban kamu. Ya, begitu cara kamu berkembang. Jadi kamu cari masalahnya, kamu jawab sendiri. Nanti tahu jawabannya, nanti tidak akan cepat lupa. Dibanding kamu diberikan informasi terus, Ya, kalau diberikan informasi kepadamu terus, nanti kamu cepat lupa. Tetapi kalau kamu cari tahu sendiri, ya berdasarkan informasi yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, maka itu namanya belajar. Ya, jadi belajar itu bukan sebenarnya mentransfer ilmu dari orang lain ke kepala kamu, tetapi bagaimana kamu berpikir. Semoga tidak membingungkan ya. Oke, now let's continue ya. Ini bagian keempat. What? Nah, ini tadi yang saya sudah bilang tadi. Setelah what ini, kita menambahkan noun di sini. Baru setelah noun, kita menggunakan auxiliary. And then, subject. Ya, seperti ini. What sort of car do you have? Jenis mobil apa yang kamu punya? Do, yang merupakan auxiliary. You, subjeknya. Kamu menjawab dimulai dari what. Oke, seperti yang atas. What sort. Kemudian kamu tambahkan kata benda ini. What day, what size, what sport, what sort. Ini sort sudah ya. Number 1 sudah. Ya, jadi what sort of car. Jenis mobil apa yang kamu punya. Ini yang ya. Jadi what titik-titik does the football match start? Jam berapa? Ya, jam berapa ini ya? What time? Ya, jadi seperti itu. Jadi setelah what kita bisa menggunakan kata benda. What time does the football match start? Ini kita menggunakan does. Kenapa? Karena ini the football match. Ini merupakan singular. Ini hanya satu. The football match. Jadi kalau singular kita pakai does. Terus karena juga kita menggunakan kata kerja di sini. Ada startnya. Ini kata kerja. Kalau tidak ada kata kerja, maka kita menggunakan to be di sini atau is misalnya. Oke, ini 1 sampai 6 saja. And the online quiz is available for that question. Tinggal kalian menambahkan what sort of car. Tinggal dijawab saja. Selain what, kita juga seperti yang tadi yang saya bilang, how, kemudian kita menggunakan adjective di sini. How plus adjective, auxiliary verb, and then subject. Seperti ini, how old. Old merupakan adjective, jadi berapa tua, ya, atau berapa umur. Is, auxiliary, your sister. Kita menggunakan auxiliary is, kenapa? Karena di sini tidak ada kata kerja. Kalau ada kata kerja, kita menggunakan does. Ini jawabannya 16. It was her birthday yesterday.
Jadi kalian lanjut menjawab dengan how seperti di atas, baru tambahkan dengan adjective di sini. Oke, sesuaikan pertanyaan yang Anda buat with the given answer dengan jawaban yang sudah ada. Kalau ada kata-kata yang tidak mengerti, jangan khawatir. Bisa diklik saja ini, nanti ada terjemahannya. Oke, ini kalian harus banyak latihan ya. Nah, kalau yang ini, yang which, saya sudah jelaskan juga tadi. Kalian hanya menggunakan which one saja untuk semua. Saya kasih tahu alasannya kenapa yang which one. Summer's my favorite season. Musim panas adalah musim favorit atau kesukaan saya. Jadi, which one do you like? Nah, one ini adalah gantian seasonnya karena mereka bicara tentang season atau musim. Jadi maksudnya di sini adalah which one do you like? Artinya which season? Musim yang mana yang kamu suka? Nah, dia bilang I like the spring. Saya suka musim semi. I love all the flowers. Jadi kamu boleh menanyakan which season atau which one. Nah, saya sudah pernah bilang bahwa bahasa Inggris itu, di dalam bahasa Inggris mereka tidak mau mengulang-ulang kata benda yang sama. Mereka biasanya menggantikannya dengan pronoun. Nah, di sini pronounnya adalah one, menggantikan seasonnya. Jadi misalnya, my daughter goes to a very nice school. Putri saya bersekolah di sekolah yang sangat bagus. Ini jawabannya, nama sekolahnya Saint Clement Danes School. Jadi kamu boleh menanyakan which school. Atau kamu juga bisa mengganti schoolnya menjadi which one. Saya sudah bilang tadi bahwa bahasa Inggris itu tidak mau mengulang-ulang kata yang sama. Jadi kita langsung menggunakan which one. Jadi which one, kalian lanjutkan. Kalian coba, ini sebagai latihan menulis kalian. Kalian coba dulu kerjakan. Dan kunci jawabannya ada di sini. Karena ini tidak ada versi online-nya, ya saya tidak membuat versi online-nya, jadi ini hanya di sini saja dan kunci jawabannya saya sudah sediakan di sini, ya. Jadi untuk unit 13 ini ada kunci jawabannya sudah tersedia. Ini semua ada, ya, semua ada. Sama listening-nya juga ada semua. Next one, tick the sentences you hear. Jadi kalian coba dengarkan, ini ada versi online-nya. Jadi kalian nanti klik ininya. 1. Why do you want to go? Why do you want to go? Jadi 2. why. Ya, Who is she? seperti itu. Jadi kalian lanjut. 3. Ya, please continue. Ini bagus Where is untuk he latihan to improve your listening skill. 4. Okay. And next one, put the words in the correct order to make questions. Jadi ini susun kata-kata ini dengan susunan yang benar untuk membuat pertanyaan. Ya, di sini ada dua macam pertanyaan ya. Ada yang dimulai dari do and also WH question, dimulai dari what. Jadi kalian susun kalimatnya seperti ini. Do you like learning English? Kalian coba belajar menyusun kalimatnya karena nanti di ujian akhir ada model soal seperti ini ya. Jadi kalian usahakan bisa. Ada versi online-nya. Versi online-nya di sini ya. Jadi kalian coba kerjakan di sini. Nanti kunci jawabannya ada. Okay, so no worries. And then number 9, ini listening. This is general knowledge. Ini pengetahuan umum. Listen and answer the questions. When did the first man walk on the moon? Kapan pertama kali orang berjalan di bulan? Tahun berapa? Ayo kira-kira ada yang tahu. Coba menjawab. Ada jawabannya di audionya. Jadi kalian harus dengar baik-baik. 1. When did the first man walk on the moon? In 1969. In 1969. 2. This is correct. Ya, jadi kalian lanjutkan. There are 16 questions, ada 16 pertanyaan ya, dan kunci jawabannya jangan khawatir sudah tersedia. Ini bagus ya untuk meningkatkan listening skills kalian juga. Jadi kalian coba kerjakan ya, jangan lupa. Okay, this text is about Sir Arthur yang menulis Sherlock Holmes. Ini novel terkenal ya mengenai detektif. Jadi kalian melengkapi teks ini, kata-kata untuk melengkapinya ada di sini. Ya, jadi kalian tinggal memasukkan di sini. Saya sudah menyediakan kunci jawabannya, jadi jangan khawatir nanti.
Dan setelah itu, setelah kalian membaca, kalian bikin kalimat tanya. Ini latihan untuk menulis kalian. Jadi kalian coba buat pertanyaan, kalian lanjutkan pertanyaan ini, what? Dan pastikan pertanyaannya ada jawabannya di sini ya. Jadi kalau which menanyakan yang mana, ya how old menanyakan umur. Jadi kalian coba membuat pertanyaan yang mana jawabannya ada di sini. Kalian coba dulu, nanti kunci jawabannya ada. Saya sudah menyediakan kunci jawabannya ada di sini. Ya, jadi nggak usah khawatir, saya sudah menyediakan kunci jawabannya ya. Ada juga terjemahannya juga sudah saya siapkan. Jadi kalian coba dulu kerjakan sendiri dan nanti kunci jawabannya sudah ada. Oke? Nah, itu mengenai video kali ini. Dan satu lagi yang saya jelaskan mengenai yang ini tadi ya. Yang what khusus untuk what dan who. Jadi kalau what dan who diikuti oleh kata kerja, verb, maka kita langsung menambahkan s. Harus. Kita menambahkan s setelah kata kerjanya. Jadi what happens? Ya. Ini untuk yang present simple. Ini yang present simple. Untuk yang present continuous, for example, apa yang sedang terjadi? What is going on? Atau what is happening? Jadi kalau yang sedang terjadi, kita tetap menggunakan auxiliary is, tetapi pakai ing di sini. Itu kalau yang sedang. Tapi kalau yang past tense, past simple, apa yang terjadi kemarin? What happened? Nah, jadi kalau untuk past tense, kita harus membuat kata kerjanya dalam bentuk kedua. Jadi kita tidak menggunakan did lagi, ya. Kita tidak menggunakan auxiliary di sini seperti yang ini. Itu kalau langsung ketemu kata kerja ya. Ya, jadi kita tidak menggunakan does lagi, tapi langsung kata kerjanya. Or another example, who helped you? Siapa yang membantu kamu when you got the accident? Ini yang sudah lewat ya. Ketika kamu kecelakaan, siapa yang membantu kamu? Ini sudah lewat. Jadi kalau yang sudah lewat, yang past tense, kita langsung membuat kata kerjanya dalam bentuk kedua. Tapi kalau yang present simple, kata kerjanya harus ditambahkan s. S atau es. Misalnya, siapa yang mengajari kamu? Who teaches you? Siapa yang mengajari kamu? Jadi, teach pakai es. Jadi, who teaches you? Ini kalau simple present. Tetapi kalau yang sudah lewat, kita membuat kata kerjanya yang sudah lewat, ya, bentuk kedua. Ya, menjadi who taught you? Siapa yang mengajari kamu when you were in high school? Jadi ketika kamu SMA, who taught you? Siapa yang mengajari kamu? Jadi kita menggunakan bentuk kedua di sini. Itu kalau yang sudah lewat. Ya, jadi kalian harus mengerti hal ini ya. Jadi untuk WH question itu, there are many ways to ask when we use the WH question. Jadi harapan saya ini yang pertama dulu kalian harus sudah benar-benar hafal. Dan ini kalian juga harus tahu. Dan ini yang terpenting. Kalau what and who ini ketemu verb. Ini nanti tergantung apakah dia itu present simple atau present continuous atau past simple. Tergantung tensesnya. Kalau present simple, what happens? Ada S di sini. Ya, who helps you? Who teaches you? Kalau yang past tense, what happened? Who helped? Who taught you? Jadi saya harap ini sudah jelas ya mengenai pertanyaan where, what, when, dan lain-lain sebagainya. So I hope it's helpful. Saya harap ini membantu. Kalau Anda suka, please tolong ya jangan lupa untuk kasih like. Oke, setidaknya kalian like lah. Terima kasih banyak.